Rektor Jenderal Medis Kementerian Kesehatan yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Surakarta dan yang saya hormati Kepala SKPD di Pemerintahan Kota Surakarta dan Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Ini saya harus mengulang yelnya kuning. Jadi kalau yelnya kuning tadi karena kuning kan bukan orator, jadi ngajaknya itu kurang semangat. Nah, sekarang saya ingin mengajak kalau tadi rokok no, gitu. Nah, kalau rokok no ya no. Di sini nanti. Namun kalau rokok mati berarti selesai. Nah, begitu. Nah, mari kita bersama-sama. Kalau tadi ya suara nasional rokok no ya Pak. Rokok no ya. Rokok no itu ya sudah. Langit. Berarti dengan yang mau mendukung saya tidak merokok, tidak semangat kok. Saya akan tidak merokok mulai hari ini. Nanti kalau saya merokok langsung didenda. Jadi berulang-ulang bilang dulu dengan semangat. Jadi memberi motivasi saya untuk sehat. Saya sudah ditegur anak saya yang kecil. Saya tidak merokok. Jadi istri saya nanti ya biar ditegur anak saya. Kalau bapak tidak merokok, nggak usah diberikan rokok. Langit, udara, nafas, rokok. Maksudnya rokoknya yang dimatikan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seluruh warga Kota yang kami cintai dan kami banggakan. Marilah kita bersama-sama untuk mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas niat baik. Kita bersama pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan berkumpul bersama-sama dalam rangka mengkampanyekan anti tembakau sedunia. Ini merupakan salah satu tekad bagi warga masyarakat Kota Surakarta untuk hidup sehat dan tidak mencemari warga masyarakat yang lainnya. Dalam kesempatan yang baik ini, terus terang saja saya juga perokok berat, namun saya juga pernah berhenti selama 3 tahun pernah, 4 tahun pernah, 6 bulan pernah, 1 tahun pernah berhenti. Namun demikian sebetulnya bukan masalah berat dan tidaknya, namun kalau sudah ada persoalan-persoalan yang seperti begini ini, perokok aktif mati dan yang tidak aktif itu adalah setengah mati. Ini merupakan hal yang sudah harus kita lakukan bersama. Dengan Perwali nomor 13 tahun 2010, ini kebetulan saja. Jadi kok nomornya aja ya 13, katanya angka 13 langkah sial. Nah ini untuk itu ya, kalau pengen selamat ya berarti taati peraturan Wali Kota nomor 13 tahun 2010, kata kuning seperti itu. Lalu itu pada kesempatan yang baik ini kami atas nama pribadi maupun pemerintah Kota Surakarta mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Direktur Jenderal Pembinaan Medis dari Kementerian Kesehatan. Mudah-mudahan apa yang telah kami lakukan ini dan dihadiri oleh dari Dirjen Kementerian Kesehatan ini nanti betul-betul akan membawa udara yang ada di Kota Solo ini udara yang bersih dan nafas yang akan udara yang akan kita hirup nanti akan menjadikan nafas yang segar. Dan kami yang pelaku perokok ini tentunya akan melakukan hal yang sama seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas dan nanti dari Bapak Direktur Jenderal dari Kementerian Kesehatan, sehingga kami sendiri juga menyadari bahwa saya merokok ini sebetulnya kalau boleh saya matur ini adalah warga negara kelas 2. Jadi kalau saya mau merokok itu harus sembunyi dulu dan lain sebagainya. Ini kan punya hak yang sama, namun kewajiban yang harus saya lakukan tidak sesuai dengan warga negara yang lain. Jadi saya sendiri sudah merasakan hal itu. Dan mudah-mudahan dengan adanya kampanye tembakau dunia anti tembakau dunia ini bukan berarti kami yang ada di sini ini menolak petani tembakau, namun mestinya negara harus mencari solusi bagaimana tembakau ini tidak meracuni rakyat. Tentunya solusinya yang kedua, bagaimana petani tembakau ini bisa dialihkan
profesinya sebagai petani tembakau menjadi petani beras ataupun dan lain sebagainya, inilah yang harus kita carikan solusi. Nah, pada kesempatan yang baik ini, para peserta pendukung anti rokok ini, mari kita bersama-sama berpikir, petani tembakau ini mau dibawa kemana? Apakah langsung diputar balikkan untuk menjadi petani beras atau petani padi atau jadi petani yang lain? Yang penting petani tembakau ini tidak akan kita bunuh, namun bagaimana upaya untuk mencarikan solusi-solusi yang terbaik bagi beliau-beliau yang saat ini telah menghidupi keluarganya dengan menanam tembakau. Dan inilah mestinya saatnya pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pusat untuk mencarikan solusi yang sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Saya kira tidak perlu panjang lebar. Jadi sekali lagi, nanti saya juga minta istri saya ditegur. Jadi kalau saya tidak merokok, jangan dibelikan rokok, begitu. Jadi saya itu sudah tidak merokok lama. Tapi istri saya kalau saya tidak merokok, katanya kasihan. Udah bisa dia bagi bunuh sendiri. Makanya nanti kalau istri saya ditegur oleh ini, Bu, saat ini kesana sehat, Aim susah ditubas ke rokok, mana itu tidak apa-apa. Karena saya suka ditegur anak saya yang kecil sendiri. Kesaknya katanya. Saya nggak tahu maksudnya di mana, apakah saya ngelamun dan sebagainya. Tapi itu kejadian betul. Jadi kalau saya tidak bisa rokok, tidak merokok gitu aja sudah saya kelihatan gelisah itu diberikan. Namun pelan-pelan itu harus kami lakukan dan kami mempunyai janji terhadap diri saya sendiri untuk hidup sehat itu ya. Karena kemarin saya adalah olahraga. Jadi kalau olahraga tanpa merokok itu tentunya lebih bermanfaat bagi kesehatan saya. Saya kira kemudian terima kasih. Sekali lagi, marilah kita ajar ini betul-betul kita bumikan, artinya membumikan pesan di hati sanubari dari seluruh warga masyarakat kota Surakarta yang berpengalaman. Langit, tenang, nafas, rokok. Nah, gitu saja kalau saya dari rokok mungkin. Saya kira demikian, terima kasih. Masih saya kembalikan pada pembawa kita tersebut. Baik, terima kasih Bapak FX Hadir Widiatmo selaku Wali Kota Surakarta, dan kami persilakan Bapak Wali Kota Surakarta bersama dengan Wakil Wali Kota Surakarta. Baik, sebelum pembukaan kita persilakan kepada Bapak Dr. Adi Suryana.